Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para netizen, pemirsa dimanapun berada, tentunya yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka dari itu tentunya kita coba untuk mutolaah pada malam hari ini ya, bersama-sama, yaitu masih melanjutkan daripada mutolaah kitab tafsir Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ani wa iyyakum bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in lan utawi saben-saben perkara ahsaynahu kang ngitung-ngitung sapa ingsun ing kulla syai'in fi imamin ing dalem kitab mubinin kang pertela. Jadi biasanya kalau kita mendengar seseorang itu menalkin mayit, itu kan biasanya dengan kalimat ma imamuka, apa sih panutanmu, apa sih pedomanmu. Nah, maka jawabannya adalah kitab Al-Quran. Sehingga di sini bahwasanya fi imamin itu bermakna kitab, yaitu yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Sehingga di sini Mbah Musonef itu memberikan penjelasan. Ay hafidnahu, tegese ngrekso sapa ingsun ing kula syai'in wa adadnahu lan milang-milang sapa ingsun ing kula syai'in wa bayyanahu lan wis bener-bener mertelaaken sapa ingsun ing kula syai'in. Nah, lafaz bayana ini asalnya adalah fi'il mujarrad, fi'il sulasi mujarrad, yang kemudian ditambahi biziyadati tasydid fi ain fi'ilihi, yaitu ditambah pada ain fi'ilnya lafaz bayana, yang sehingga mengikuti wazan fa'ala biziyadati tad'if biziyadati tasydid. Yang asalnya bayana itu artinya jelas, terus kemudian setelah ditambahi tasydid bayyana, itu maka berubah maknanya menjadi menjelaskan. Ditambah lagi nunnya itu adalah nun taukid, bayyannahu. Nah, maka ketika kita belajar ilmu shorof ini memang sangat penting sekali, apalagi ya tentunya buat para santri itu tidak cukup hanya ibaratnya mengetahui beberapa kalimat, beberapa kata yang kemudian kita juga harus mempraktekannya. Lah, wa bayyanahu, dan benar-benar telah kami jelaskan. Fil lauhil mahfuz, ing dalam lauhul mahfuz. Maka rujukannya adalah fi imamin, itu adalah lauhul mahfuz. Yakni negesi sinten ingsun Mbah Musannaf laisa syai'un, laisa ora ono syai'un apa suwiji-wiji makhfiyan iku samar an ilmina saking ngudanine kita, saking pengetahuane kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tentunya a'lam, maha mengetahui, ya. Maha mengetahui segala sesuatunya, baik itu yang samar, yang jelas, bahkan yang tentunya tersembunyi sekalipun, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, wadrib dan gawe sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad. Lahum maring kaum mathalan ing tulada atau contoh ashabal qaryati ing pira-pira ya, wong kang manggoni desa. Nah, jadi tadi di atas ayat bahwasanya segala sesuatu kami kumpulkan ya dalam kitab induk yang nyata. Kitab induk yang nyata ini adalah Lauhul Mahfuz, di mana di situ sudah terekam semua jelas. Ya, terekam begitu jelas segala sesuatu, kehidupan, amaliyah, dan tentunya yang namanya data-data para makhluk hidup, tentunya kita semuanya. Maksudnya apa? Kami telah menjaga, menghitung
dan menjelaskan segala sesuatu tersebut di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga kemudian apa? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad ya untuk supaya apa? Sedikit merubah cara dakwahnya. Mungkin ketika itu Rasulullah berdakwah ya tentunya apa? Dimulai dari bisirin, rahasia, kemudian mulai terang-terangan, terus kemudian ya mungkin seperti itu. Tapi memang apa namanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu ya Allah memberikan perintah kembali ya di dalam cara berdakwah Rasulullah supaya apa? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Karena apa? Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy menentang daripada dakwah Rasulullah ya, bahkan sampai mencaci beliau, menyakiti beliau. Sehingga apa? Tidak tahu caranya bagaimana lagi, seperti apa caranya lagi agar tentunya memberikan pemahaman, pengertian dan juga tentunya mengajak kepada orang-orang kafir Quraisy yang berlebihan. Sehingga Allah memberikan perintah wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Ai ulkur nuturasi sapa sira Muhammad lahum maring kaum ya Muhammadu hai Kanjeng Nabi Muhammad. Wa mathilan gawe contoh, gawe tulada, perumpamaan halahum ing tingkai kaum bi qissati ashabil qaryah kelawan cerita, kisah. Jadi kisah itu aslinya bahasa Arab tapi menggunakan qaf iswatun sehingga diadopsi menjadi bahasa Indonesia kemudian apa menjadi kisah atau cerita. Bikiswati ashabil qaryati dengan cerita atau kisah-kisah daripada sahabat penduduk wahya Antiokhia. Penduduk apa itu? Yaitu penduduk Antiokhia. Nah, di situ banyak sekali tafsirannya bahwasanya ada yang mengatakan memang itu adalah merupakan kerajaan Antiokhia. Ya. Nanti di sini dijelaskan. Idza ja'ahal mursalun. Ya, bahwasanya kalau yang sekarang mungkin dinamanya negara Antiokhia. Ya. Ketika para utusan datang, di situ diceritakan bahwasanya idza ja'ahal mursalun. Siapa sih kaum-kaum Antiokhia itu siapa? Idza ja'ah ing dalem nalikane nekani ya ing ahlul qaryah, ashabul qaryah. Al mursaluna sapa pira-pira utusan. Id arsalna ing dalem nalikane ngutus sapa ingsun ilaihim maring ashabal qaryah itnaini ing utusan loro yakni ya, yaitu disyarahi oleh Mbah Musannef bahwasanya apa ya Muhammad bayyin. Nah, jelaskanlah. Tadi kan ketika kita mengetahui tentang asal kata daripada lafaz bayyin itu biziyadati tad'if. Itu adalah kalimat fi'il amar di mana perintah untuk menjelaskan, to explain. Ya, asalnya bayana kemudian ditambahi tasydid pada ain fi'ilnya sehingga menjadi bayyana ala wazni fa'ala. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyin fahuwa mubayyinun wa zaka mubayyanun. Bayyin, jelaskanlah gitu. Jelaskanlah kepada siapa? Li ahli Makkah ahwal ahli Antiokhia. Wahai Muhammad, saat ini tentunya apa? Dakwah panjenengan supaya apa? Supaya memberikan contoh ya, tentang kisah-kisah ahlu Makkah, yaitu tentunya apa? Kepada orang-orang Mekah supaya diberikan penjelasan tentang keadaan orang-orang ahlu Antiokhia. Li'anna arsalna ila kulli qaumin rasulan fa arsalna ila ahli Antiokhia rasulaini. Di mana ketika itu ya, kami itu selalu mengutus beberapa utusan pada negeri-negeri, pada suatu masa, pada suatu zaman itu kami selalu mengutus para utusan. Kemudian apa?
Ketika itu saya mengutus seorang utusan, farasalna ila ahli Antakiyah rasulaini. Allah mengutus yaitu utusan di mana kepada ahlu Antakiyah. Berapa? Yaitu 2 utusan. Fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Fakadzabuhuma nuli ngorohaken sapa ashabul qaryah ing rasulaini. Fa'azzazna nuli nguataken sapa ingsun ya, ing rasulaini bitsalitsin kelawan utusan 3. Ai qawwainahuma bitsalisin. Ya. Tegese napa nguataken sinten Allah, sinten ingsun, sinten kita ya, ing rasulaini bitsalisin kelawan utusan kang 3. Jadi ketika itu ahlu Antakiyah ini benar-benar sudah melewati batas. Ya, melewati batas di dalam apa kekufurannya, sehingga apa fakadzabuhuma, mereka tidak mau beriman, bahkan mendustakan daripada 2 utusan tersebut. Kemudian apa? Allah menurunkan kembali untuk menguatkan 2 utusan, yaitu agar lebih bisa menghadapi ahlu Antakiyah. Faqalu nuli pada ngucap ya, ai ba'da taqwiyatihim ya, ing dalem sawise nguataken olehe den kuataken sapa rasulain. Inna ilaikum mursalun. Jadi Faqalu nuli dawuh atau ngucap sapa rasul. Ai ba'da taqwiyatihim tegese ing dalem sawise den kuatakene rasul tersebut. Inna ilaikum mursalun. Inna satemene kita ilaikum ya, maring sira mursaluna iku pira-pira den utus. Ya, mursaluna iku mongko den utus. Minallah saking Gusti Allah, fawahiduhu wa aminu bihi. Nah, mereka mengajak kepada ahlu Antakiyah untuk apa? Untuk supaya fawahidu esakanlah Allah. Nah, wa aminu bihi dan kalian berimanlah kepada Allah. Qala dawu al mufassiruna sapa ahli mufassir ya pira-pira wong kang ahli tafsir ba'atha Isa alaihi salatu wassalam. Nah di sini apa? Ya, jelaskan bahwasanya ba'atha ngutus Isa sinten Nabi Isa. Alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi Isa as-salatu ta shalawat wassalamu lan salam. Rasul ini ing rong utusan. Jadi ketika itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengutus 2 orang utusan minal hawariyin saking kaum hawariyin ila madinati Antakiyah maring kota Antakiyah. Falamma qaruba indalem semangsane wis parek sapa rasulaini minal madinati saking Madinah atau kota ro'aya ningali sapa atau weruh sapa rasulaini syaikhan ing wong tua yar'a kang angon sapa syaikhan gonaman ing wedhus wa huwa utai syaikhan Habibun Najjari ya. Habibun Najjari iku ya Habib tukang kayu sahibu Yasin ya, kang duweni Yasin. Di sini apa para ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mengutuskan tadi 2 utusan dari para hawariyin ke kota Antakiyah untuk diutus ke kota Antakiyah. Kemudian apa? Di sana dia melihat mereka berdua ini melihat lelaki tua yang tengah mengembala kambing. Nah, laki-laki itu adalah Habib An-Najjar namanya ya. Namanya Habib An-Najjar. Orang yang menjadi tokoh utama ya. Sahibu Yasin. Tokoh utama dalam surat Yasin ini ya. Dalam surat Yasin ini ada seorang tokoh yang namanya Habib An-Najjar. Lalu mereka mengucapkan salam kepada Habib ya, fasallama alaihi faqala asyaikh lahuma min man antuma ya. Kemudian apa? Yang namanya orang tua tadi mengatakan kepada
kedua utusan tersebut, siapa kalian? Faqala nuli ngucap sapa Rasulullah ini. Nahnu Rasul Isa alaihi salam. Bahwasanya apa? Saya atau kami ini adalah utusan daripada Nabi Isa alaihi salam. Nad'ukum ngajak sapa ingsun atau sapa kita ing sira kabeh min ibadatil authan, ya. Kami mengajak kalian supaya apa? Yo pada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjauhi daripada sesembahan berhala. Jadi yang asalnya kalian menyembah berhala, ayo mari kita menyembah Zat yang Maha Rahman. Faqala Syekh ama'akuma ayatun. Nah, kemudian apa? Orang tua tadi yang namanya Habib An-Najjar ini mengatakan kepada yang utusan tadi, apakah kalian memiliki tanda atau ayat, ya, memiliki bukti, ya, kalau kalian memang benar-benar utusan? Sehingga kalau zaman saya sekarang itu ya memang ada sertifikatnya enggak, ada surat tugasnya enggak. Kalau kamu itu memang benar-benar utusan, kalau kamu itu memang benar-benar mandat. Nah, ini orang tua tadi mengatakan hal demikian kepada dua utusan tadi. Ayo buktikan. Ama'akuma ayatun. Gitu ya. Faqala na'am nashfi al-marid wa nubari'u al-akmaha wal abarasa wa nuhyil mauta biidznillahi ta'ala. Faqala nuli dawuh sinten Rasulani. Na'am nggih. Nashfi, ya, marasaken sapa kita al-maridho ing wong lara wa nubari'u lan marasaken sapa ingsun al-akmaha ing buta wal abrasa lan ing penyakit belang, baros. Nah, penyakit apa itu namanya, ya kayak apa namanya, lepra gitu ya. Wa nuhyilan nguripaken sapa ingsun al mauta ing wong kang mati biidnillahi kelawan idine Gusti Allah taala. Faqala nuli dawuh atau ngucap asyaihu sapa syekh innali ibnan maridan, innali satu mereka tu ingsun ibnan iku anak maridan kang lara munggu sitina ing dalem mungguhe 70 tahun. Masya Allah. Kemudian orang tua itu tadi mengatakan bahwasanya saya punya anak tapi sakit, sudah lama sekali sakitnya, 60 tahun. Qala ucap sapa dawuh sinten Rasulullah ini lahu intalik bina hatta natla ala halihi fatasyaw bihima ila manzili famasaha ibnahu faqama biidnillahi ta'ala sahihan. Kemudian apa? Setelah itu ayo kita berangkat bersama kami hatta natla ala halihi, sampai kita untuk menengok, menjenguk, melihat keberadaan daripada anak tersebut. Fa'ata asy-syekh, kemudian apa? Fa'ata nuli teka asy-syekh sapa syekh bihima kelawan Rasulullah ini ila manzilihi tumeka maring ngumahe syekh. Famasaha nuli ngusap sinten Rasulullah ini. Kemudian apa, setelah datang sampai rumah orang tua tersebut, famasaha, dia mengusap anaknya yang sakit selama 60 tahun. Kemudian apa? Faqoma biidnillahi ta'ala. Faqoma nuli ngadeg. Ya, biidnillahi ta'ala kelawan idine Allah ta'ala sahihan kelawan sehat. Fa amana nuli iman atau ngimanaken sapa syekhun Habibun sapa Habib An-Najjar bihima kelawan Rasul lain. Fafasha ya. Fafasha al-khabar nuli kuncoro, viral. Berita tersebut menjadi berita yang hangat, ya, tentunya berita yang begitu ramai. Fil Madinah di dalam Madinah atau kota wasyafa lan marasaken Allah sinten Gusti Allah taala ala aidihima ing atase lantarane tangane Rasulullah ini. Jadi
Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit melalui daripada Rasulullah ini, utusan tadi yang dua. Katsiron ing wong akeh minal marudha saking lara. Sehingga ketika itu ya memang pengobatan itu memang alternatif, cara untuk salah satunya adalah dengan menyembuhkan. Ya. Karena pada saat itu mungkin ya belum tentu ya meskipun tentunya kekayaan, uang itu adalah merupakan satu prioritas. Ya, satu hal-hal harta kekayaan ini adalah dari zaman dulu memang suatu perkara yang diunggul-unggulkan. Tetapi dalam berdakwah juga tentunya kita harus memiliki yang namanya ya kemampuan untuk menyembuhkan dengan cara berdoa. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah SWT agar tentunya ya, dengan doa-doa tersebut bisa terkabul sehingga bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin itu saja sampai di sini dan insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.